Selamat pagi adik-adik, kita akan kuliah interaktif learning indera perabaan atau bisa disebut dengan sistem integumen ya. Jadi biasanya disebut dengan sistem integumen. Nama saya Dr. Dia di bagian anatomi dan histologi. Jadi tujuan pembelajaran kita pada kuliah interaktif kali ini adalah untuk memahami struktur histologi kulit, kemudian memahami struktur histologi glandula pada kulit atau disebut dengan kelenjar pada kulit, memahami struktur histologi rambut, dan juga struktur histologi kuku. Referensi yang saya pakai adalah buku Gardner dan juga buku John Coera. Kulit merupakan organ yang paling terbesar yang menutupi seluruh tubuh. Dia terdiri dari dua lapisan, terdiri dari epidermis yang terletak di luar dan dermis yang lebih di dalam. Kemudian ada struktur lain selain dua lapisan tersebut. Nah, dia bukan termasuk lapisan kulit. Jadi disebut dengan hipodermis. Dia merupakan jaringan ikat longgar yang terdiri atas lemak di bawah kulit. Jadi hipodermis merupakan bagian dari fascia superficial. Pada orang yang obesitas atau nutrisi berlebih dan diam di iklim yang sangat dingin atau dingin, memiliki lemak yang tertumpuk banyak di fascia superficial, sehingga dinamakan panniculus adiposus. Jenis kulit itu ada dua, ada kulit tebal dan juga kulit tipis. Kulit tebal itu ada di telapak tangan dan kaki. Kulit tipis itu ada di kelopak mata, wajah, dan hampir menutupi sebagian besar permukaan tubuh. Jika kalian meraba antara kulit telapak tangan, kaki, dan juga kelopak mata maupun wajah, itu berbeda struktur dan kekasarannya. Itu menandakan bahwa terdapat perbedaan struktur antara kulit tebal dan tipis. Nah, kita lihat bahwa ini adalah lapisan disebut dengan epidermis, paling luar. Kemudian ini adalah lapisan dermis, kemudian ini adalah struktur yang namanya hipodermis yang tersusun atas lemak. Ya, kuning-kuning ini adalah lemak ya, Dek ya. Kemudian epidermis itu ada 5 lapisan dia di sana. Ada yang namanya lapisan paling dalam disebut dengan lapisan basal. Nah, ini. Kemudian lebih di atas itu disebut dengan, nah ini lapisan di atas disebut dengan lapisan stratum spinosum. Kemudian ini adalah stratum granulosum, stratum lucidum yang merah, dan yang paling atas disebut dengan stratum corneum. Selain stratum ini juga ada sel-sel yang menyusun daripada epidermis. Ada beberapa namanya sel Merkel, ada sel Langerhans, kemudian ada sel melanosit. Nah, untuk epidermis ini merupakan lapisan terluar dari kulit dan berasal dari ektoderm. Dia tersusun oleh epitel yang stratified squamous keratinase dan tersusun atas 4 populasi sel. Ada disebut dengan keratinosit, ada sel Langerhans, sel melanosit, dan juga sel Merkel. Sel keratinosit merupakan sel dengan populasi terbesar. Dia tersusun paling banyak di epidermis. Dia memproduksi keratin, jadi sel ini memproduksi keratin. Ada 5 lapisan seperti tadi saya sudah sampaikan. Ada namanya stratum basal atau basala atau germinativum. Ada stratum spinosum, stratum granulosum, stratum lucidum. Khas untuk stratum lucidum hanya terdapat di kulit tipis. Kemudian ada stratum corneum. Kemudian ada epidermis. Oh ya, untuk 5 lapisan ini, stratum basale, stratum spinosum, granulosum, lucidum, dan corneum, adik-adik dapat lihat lebih jelas dan lebih mengerti nanti setelah melihat video. Saya sudah memberikan 2 video. Yang pertama video mengenai khusus tentang kulit, struktur kulit, dan yang kedua adalah video tentang sistem integumen, itu baik kulit, kuku, dan juga rambut. Ada 3 sel yang ada pada epidermis, ada namanya sel Langerhans, sel Merkel, dan juga sel melanosit. Sel Langerhans ini bisa disebut dengan dendrit, jadi dia merupakan antigen presenting cell, jadi berperan pada sistem imun kita. Jadi dia nanti yang akan mempresentasikan jika ada antigen kepada sel imun lainnya.
Secara histologi, nukleusnya padat, memiliki sitoplasma pucat, dan prosesus yang panjang. Yang kedua namanya sel Merkel. Sel Merkel ini merupakan mekareseptor. Dia melepaskan senyawa mirip neurokrin sehingga berperan dalam sistem neuroendokrin. Yang terakhir adalah sel melanosit. Dia memproduksi pigmen yang namanya melanin sehingga memberikan warna coklat kecoklatan pada kulit. Berbentuk selnya bundar sampai silindris dan memiliki prosesus yang panjang. Lapisan lebih di dalam disebut dengan epidermis atau corium. Dia merupakan lapisan di bawah epidermis, berasal dari mesoderm. Dia terdiri dari dua lapisan penyusun, ada lapisan papilar dermis, dia bagian superficial dan bersifat longgar, kemudian lapisan retikular dermis, dia letaknya lebih di dalam dan tersusun padat. Nah, kita beranjak ke kelenjar pada kulit. Kelenjar pada kulit itu ada kelenjar keringat atau ekrin, kelenjar keringat apokrin, dan kelenjar sebasea. Kelenjar keringat ekrin ini banyak terdapat pada kulit dan dia mensekresi namanya merokrin secara merokrin. Tersusun oleh simple coiled tubular gland, jadi dia epitelnya berlipat-lipat. Kemudian untuk kelenjar keringat ekrin, dia memiliki unit sekretori yang berperan untuk mensekresikan keringat di sana. Namanya adalah sel mukosa atau sel gelap, ada sel terang, dan juga sel myoepitel. Yang kedua adalah kelenjar keringat apokrin. Nah, ini terletak di beberapa daerah seperti daerah aksila, daerah areola puting, dan juga daerah anal. Epitelnya selapis kubuid sampai silindris rendah. Yang terakhir adalah kelenjar sebasea, dia mensekresikan namanya sebum. Perannya adalah untuk mempertahankan kekenyalan kulit. Nah, jadi untuk kelenjar sebasea ini terdiri atas kompleks asini-asini yang berperan untuk mensekresikan sebum. Kita berlanjut ke struktur yang kedua adalah rambut. Rambut merupakan struktur filamen berkeratin yang timbul dari permukaan epidermis. Nah, ada beberapa tipe rambut ya. Ada rambut velus, terminal, dan lanugo. Rambut velus ini adalah rambut halus, pendek, dan pucat. Sedangkan rambut terminal itu kasar, besar, dan panjang dan berwarna gelap. Rambut yang kalian bisa lihat itu adalah rambut terminal. Dan terakhir adalah lanugo, adalah rambut halus yang ada pada fetus. Kemudian folikel rambut itu tempat asal dari rambut. Dia terdiri dari jaringan ikat padat dari dermis, terdapat glasi membran yang memisahkan dermis dari epitel folikel rambut. Kemudian ada akar rambut. Akar rambut merupakan bagian dari folikel rambut yang melebar. Kemudian ada juga lapisan luar daripada epitel folikel, dia terdiri dari sarung akar rambut luar. Ada 3 komponen dari SAR ini. Ada lapisan Henle, lapisan Huxley, dan juga cuticula Starr. Kemudian kita lanjut ke batang rambut. Merupakan filamen panjang dan ramping menembus hingga ke permukaan epidermis. Ada 3 daerah di sana, ada daerah medula yang dalam, korteks yang lebih di luar, dan cuticula yang paling luar. Nah, ini adalah struktur rambut. Nah, di sini adalah folikel rambut. Kemudian apabila kita lakukan pemotongan di sini, ini adalah daerah medula, korteks, dan yang terakhir adalah cuticula. Kemudian yang tadi internal root seat atau yang disebut dengan ini sarung akar rambut luar. Nah, ini dia terdiri dari 3 lapisan, ada yang namanya cuticula yang lebih di dalam, kemudian ada Huxley layer yang sebelah sini, dan yang terakhir adalah Henle layer. Nah, kemudian rambut kita itu ternyata ada otot yang memegang, disebut dengan musculus arrector pili. Merupakan set otot polos yang mengelilingi folikel rambut. Jika otot tersebut mengalami kontraksi, menyebabkan rambut itu tegak dan kulit di sekitar batang rambut juga mengkerut, sehingga menyebabkan bulu kuduknya berdiri. Biasanya terjadi akibat ketakutan atau kedinginan. Nah, ini dia
Nah, ini ototnya yang disebut dengan arrector pili-muscle. Nah, kemudian histologi rambut, jadi rambut itu tumbuh rata-rata 1 cm per bulan. Siklus pertumbuhan rambut itu ada fase anagen, itu periode rambut mulai tumbuh. Kemudian fase katagen, itu fase involusi, fase perubahan-perubahan pada rambut. Kemudian ada fase telogen, itu merupakan fase istirahat rambutnya matur dan nanti akan mengalami kerontokan. Kemudian kuku merupakan sel epitel berkeratin tersusun dalam lempeng keratin keras di atas epidermis atau bantalan kuku, terletak pada palang distal. Nah, matris kuku ini akan mengalami proliferasi dan mengalami keratinasi, membentuk yang namanya kuku. Stratum corneum pada kulit, dia membentuk kutikula yang disebut dengan eponychium. Dan pada kuku terdapat lanula, dia bentuknya bulan sabit putih di ujung proksimal kuku. Nah, ini adalah gambar kuku, ini adalah akar kuku, ini yang tadi disebut lanula. Nah, ini kutikulanya. Nah, ini adalah badan dari kuku. Kemudian di sini ada pembuluh-pembuluh darah di bawah kuku. Ya, sekian kuliah online saya. Nanti lebih banyak kalian bisa memahaminya dari video yang sudah saya kirimkan. Selamat belajar, semoga sukses dan sehat selalu. Terima kasih.